Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Hikmah Nur Halimah dengan NIM 21081050069. Teman saya yaitu Melani Roshita dengan NIM 21081050078. Dewi Nur Syulisya dengan NIM 21081050082, dan yang terakhir yaitu Ilham Amirul Ma'ruf dengan NIM 21081050084. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai persamaan irisan kerucut dan parabola. Materi yang pertama mengenai pendahuluan dan definisi umum irisan kerucut secara analitis akan dijelaskan oleh Melani Rosita. Kepada pemateri pertama, Melani Rosita, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Hikmah Nur Halimah. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu mengenai irisan kerucut. Irisan kerucut dapat dipandang sebagai irisan atau penampang antara bidang datar, bidang rata dengan permukaan lengkung kerucut lingkaran tegak. Kita perhatikan satu garis Q melalui titik pusat 0, 0,0 dan membentuk sudut 0 dengan sumbu Y. Dengan 0 lancip, garis Q diputar dengan sumbu Y sebagai sumbu putar. Maka kita dapatkan permukaan lengkung yang disebut permukaan lengkung kerucut lingkaran tegak tanpa daerah lingkaran alas dan daerah atas. Sumbu Y adalah sumbu kerucut, Q adalah garis pelukis, dan titik 0 adalah titik 0 puncak kerucut, sedangkan bagian atas dan bagian bawah disebut nape. Beberapa macam irisan dari bidang dengan permukaan lengkung kerucut lingkaran tegak itu. Irisan tergantung letak bidang penampangnya. Beberapa kemungkinan yaitu 1 titik. Bidang X melalui puncak kerucut, 0 sama dengan setengah sudut puncak, Y sama dengan sudut antara bidang dengan sumbu kerucut. Di sini maka jelas bidang mengiris kerucut menurut sebuah titik. Yang kedua, ada 2 garis berpotongan. Jelas bahwa bidang memotong kerucut menurut 2 buah garis lurus G dan H yang berpotongan di titik pangkal koordinat puncak kerucut. Yang ketiga, ada garis bidang menyinggung garis pelukis. Bidang A berputar menurut garis pada gambar, maka garis makin lama makin mendekati garis Q. Pada saat bidang A menyinggung kerucut, tentulah garis Q sama dengan garis H. Yang keempat dan kelima ada lingkaran dan parabola. Bidang A tidak melalui titik 0, puncak kerucut di sini sama dengan 90, artinya bidang A tegak lurus sumbu kerucut. Maka irisannya merupakan sebuah lingkaran. Untuk Q artinya bidang A sejajar sebuah garis pelukis, maka irisannya merupakan sebuah parabola. Untuk lebih besar 0, bidang tidak tegak lurus bidang kertas, irisannya merupakan sebuah elips. Sedangkan jika lebih kecil 0, bidang A tegak lurus bidang kertas, maka irisannya merupakan sebuah hiperbola seperti yang ada pada gambar di bawah. Yang kedua yaitu ada definisi umum irisan kerucut atau dengan membahas secara analitis. Irisan kerucut ialah tempat kedudukan titik-titik sehingga perbandingan antara jarak dan titik itu terhadap garis tertentu tetap harganya. Harga tetap ini disebut eksentritas dan biasa ditulis E. Bila E sama dengan 1, irisan kerucut adalah parabola. Bila E lebih besar 1, irisan kerucut adalah elips. Bila E lebih kecil 1, irisan kerucut adalah hiperbola. Lingkaran termasuk elips. Juga dengan E lebih kecil 1, yaitu sama dengan 0, titik tertentu dalam irisan kerucut dinamakan titik api, sedangkan garis tertentunya dinamakan direktrik. Dalam pembahasan irisan kerucut mempunyai catatan tersendiri dalam persamaan parabola. Suku-suku yang berderajat 2 dalam X dan Y harus merupakan kuadrat dari 1, 2. Jawaban contoh di atas dengan 1, 2 karena dalam persamaan. Saya kembalikan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham Amirul. Baik, terima kasih kepada Melani Rosita. Selanjutnya materi tentang keterangan tentang parabola. Parabola adalah tempat dudukan titik-titik yang jaraknya terhadap fokusnya sama dengan jarak titik itu terhadap direkstriksnya. Bila telah kita temukan direkstriksnya D dari fokusnya V, maka kita dapat melukis beberapa titik yang berjarak sama terhadap D dan F. Jika titik-titik itu dihubungkan
dengan suatu lengkungan, maka akan didapat suatu garis lengkung yang bernama parabola. Dari lukisan akan terlihat bahwa garis FD, D dan FD merupakan sumbu simetris dari parabola. Karena tiap titik pada parabola adalah titik cerminnya pada parabola juga. Bisa dilihat di gambar 4.11. Beberapa hal penting mengenai parabola adalah yang pertama, titik F disebut puncak vertex dari parabola. Yang kedua, titik F disebut titik api 1 F fokus, sedangkan garis D adalah direkstriksnya. Direkstriks bila F dalam kurung A,0 dengan A bilangan positif, maka D dalam kurung min A,0. Yang ketiga, tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus atau focal cord. Sedangkan tali busur yang tegak lurus sumbu simetri disebut latus rectum. Yang keempat, segmen penghubung fokus dengan suatu titik pada parabola disebut jari-jari fokus atau focal radius. Selanjutnya, materi tentang lukisan parabola. Jika kita akan membuat lukisan parabola dengan fokus F dan direkstriksnya D, maka yang menjadi masalah adalah mencari tempat kedudukan titik-titik P sedemikian rupa sehingga PF bagi PF sama dengan 1 atau PF sama dengan PP dengan titik P adalah proyeksi titik P pada direkstriksnya. Sekarang bagaimana mencari titik-titik P secara geometris? Salah satu cara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat garis FD, D dan sebut FD sebagai sumbu X. Yang kedua, dari titik 0 yaitu titik tengah segmen FD, garis sumbu Y, sumbu X jadi 0 adalah suatu titik dari parabola karena berlaku OF sama dengan OD. Yang ketiga, selanjutnya kita buat garis-garis 1.1, 1.2, 1.3 dari sebelah kanan titik 0 yang masing-masing tegak lurus DF dan memotongnya berturut-turut di titik A1, A2, A3. Lalu yang keempat, kemudian buat lingkaran dengan pusat titik F dan jari-jari A, D yang memotong garis 1 di P pangkat 1 dan P pangkat 2 karena F pangkat 1 sama dengan FP pangkat 1 sama dengan A1D sama dengan jarak P1 dan P1 masing-masing ke garis D, maka P pangkat 1 dan P pangkat 1 adalah titik-titik pada parabola. Yang kelima, buat lingkaran dengan pusat F dan jari-jari A2D memotong garis titik P2 dan P2, maka titik P2 dan P2 adalah titik-titik dari parabola. Yang keenam, demikian pula lingkaran-lingkaran masing-masing dengan pusat F dan jari-jari A1D dan seterusnya yang memotong garis 1,1 dan seterusnya di titik P1 dan P1 dan seterusnya terletak pada parabola. Yang terakhir, yang ketujuh, hubungkan titik 0 dengan titik-titik P1 dan P1 dalam kurung I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka membentuk garis lengkung yang disebut parabola. Mungkin itu saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hikmah Nur Halimah. Terima kasih disampaikan kepada pemateri kedua Ilham Amirul. Di sini saya Hikmah Nur Halimah sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu persamaan sederhana parabola. Persamaan parabola yang mempunyai fokus F A,0 dengan A-nya itu lebih besar dari 0 dan D direktriksnya yaitu D, X-nya itu sama dengan A atau puncak di titik pangkal. Bisa kita tinjau suatu titik P dalam kurung X, Y yaitu suatu titik pada parabola. Maka kita penuhi nilai mutlak dari FP sama dengan nilai mutlak dari PP dengan P aksennya yaitu proyeksi titik P pada direktriksnya. Kita bisa perhatikan pada gambar 4.14 di situ sudah digambarkan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal.
Dari nilai mutlak FP sama dengan nilai mutlak PP, maka diperoleh akar dari X dikurangi A kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat sama dengan nilai mutlak dari X ditambahkan A. Kedua ruas dikuadratkan, maka diperoleh rumusan seperti yang sudah disiapkan pada layar di depan kalian. Bangun aljabar dengan rumusan Y kuadrat sama dengan 4AX itu disebut persamaan parabola dengan diktrix. Tetapi jika fokusnya itu kurung negatif A, 0 tutup kurungnya dengan A, 0 dan diktriksnya garis X dikurangi A sama dengan 0, maka persatuan parabolanya yaitu Y kuadrat sama dengan negatif 4AX. Pada gambar 4.15 itu sudah disediakan atau sudah menjelaskan tentang materi yang sudah saya jelaskan di atas. Bisa dilihat gambar 4.15, di situ sudah dipaparkan. Untuk fokusnya dalam kurung 0, A pada sumbu Y dan direktriksnya garis Y ditambah A sama dengan 0, maka persamaan parabolanya yaitu X kuadrat sama dengan 4 dikalikan AY. Tapi persamaan parabolanya X-nya itu sama dengan negatif 4AY. Jadi untuk A, 0 grafik persamaan parabolanya itu seperti rumus yang sudah disediakan di layar depan Anda. Secara umum dapat dituliskan untuk A bilangan real persamaan parabola itu adalah Y kuadrat sama dengan 4AX atau Y X kuadrat sama dengan 4AY. Persamaan-persamaan di atas itu disebut. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu persamaan parameter parabola. Bentuk persamaan sederhana parabola dapat dinyatakan dalam bentuk parameter, yaitu X sama dengan K1T kuadrat dan Y sama dengan K2T kuadrat. Dengan T-nya adalah parameter dan K1, K2 adalah konstanta yang tidak sama dengan 0. Apabila kita lihat dari kedua persamaan itu, kemudian dilakukan eliminasi parameter, maka akan didapat Y sama dengan K2 dalam kurung X per K kuadrat atau X kuadrat sama dengan K1 kuadrat per K2 dikali Y. Jadi K1 kuadrat per K2 sama dengan 4A, maka persamaannya menjadi 4AY dengan positif atau negatif. Persamaan parameter parabola dapat pula dinyatakan X sama dengan K1T kuadrat dan Y sama dengan K2T kuadrat. Jika T dieliminasi, maka didapat X sama dengan K1 dalam kurung Y per K2 kuadrat atau Y kuadrat sama dengan K2 kuadrat per K1X. Bila K2 kuadrat per K1 kuadrat 4 sama dengan 4A, maka persamaannya menjadi Y kuadrat sama dengan 4AX dengan A positif atau negatif. Kemudian materi selanjutnya yaitu pemakaian parabola. Dalam pemakaian parabola ini beberapa penerapannya. Yang pertama yaitu jalannya lintasan peluru yang keluar dari senapan atau meriam atau alat penembakan lainnya bila hanya dipengaruhi oleh gaya berat adalah berupa parabola. Contohnya seperti gambar berikut. Kemudian yang kedua, bila kita ingin menempatkan sumber cahaya dalam benda-benda yang berbentuk parabola, maka sumber cahaya itu harus ditempatkan pada koordinat titik fokusnya, sehingga akan paling terang bila dibandingkan dengan disimpan pada tempat-tempat lain. Hal ini disebabkan bila pada titik ditarik cahaya, maka sinar-sinar yang jatuh pada permukaan parabola akan dipantulkan masing-masing sejajar dengan sumbu simetrisnya. Contohnya pada gambar tersebut. Kemudian yang terakhir, bila suatu jembatan atau jalan yang bergantung seperti kabel
maka walaupun merata horizontal tetapi sebenarnya berbentuk parabola. Hal ini disebabkan berat dari pemisah kabel tersebut. Contohnya seperti yang ada pada gambar tersebut. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pemateri kelompok 4 yang sudah menjelaskan materinya masing-masing. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi persamaan irisan kerucut dan parabola. Yaitu irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva 2 dimensi yang terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. 4 jenis yang dapat terjadi adalah lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Di mana jika sebuah bidang mengiris kerucut sejajar dengan satu dan hanya satu generator, maka irisannya adalah parabola. Sedangkan jika bidang pengiris sejajar dengan 2 generator, itu disebut irisannya akan memotong kedua kulit dan membentuk sebuah hiperbola. Sebuah elips terjadi jika bidang pengiris itu tidak sejajar dengan generator manapun. Dan lingkaran adalah kasus khusus dari elips yang terbentuk jika bidang pengiris memotong semua generator dan tegak lurus sumbu kerucutnya. Mungkin sekian dari materi mengenai persamaan irisan kerucut dan parabola dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.